seringkali disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberikan kesan bahwa Bapa itu yang paling hebat, paling maha kuasa, paling top. Sedangkan Anak dan Roh Kudus itu sifatnya adalah di bawah Bapa. Seringkali kita melihat ayat seperti Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa nomor 1, Anak nomor 2, lalu Roh Kudus nomor 3. Tapi saudara-saudara, ingatlah bahwa di dalam kitab suci tidak selamanya penyebutan 3 pribadi ini selalu urutannya seperti itu. Bapa baru Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tidak. Kalau kita melihat formula doa berkat di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus nomor 1. Dan kasih Elohim, Bapa nomor 2. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, 3. Berarti Yesus jadi nomor 1. Kalau tadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa nomor 1, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tapi di sini Yesus jadi nomor 1, Bapa jadi nomor 2, Roh Kudus masih nomor 3. Tapi dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6, satu tubuh dan satu roh, berarti roh jadi urutan pertama. Lalu ayat yang kelima, satu Tuhan, itu Yesus Kristus. Dan satu Elohim dan Bapa dari semua. Berarti roh menjadi nomor 1, Yesus nomor 2, Bapa nomor 3. Jadi ini hanya urut-urutan penyebutan, tapi bukan urut-urutan atau strata. Jadi antara Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiganya setara. Tidak ada yang lebih besar dari yang lain. Tidak ada yang lebih kecil dari yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Tidak ada yang lebih maha kuasa dari yang lain. Tidak ada yang lebih kekal dari yang lain. Ketiganya sama kuasanya, sama kekalnya, sama mengasihinya, sama kudusnya. Setara dalam segala hal. Hanya saja perlu dicamkan di sini bahwa pada waktu inkarnasi itu adalah penjelmaan. Di mana Yesus datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi Natal, itu terjadi perendahan. Makanya dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Berarti pada waktu inkarnasi terjadi, yakni Yesus datang sebagai manusia, pribadi kedua itu jelma sebagai manusia, memang dia sedang merendahkan diri. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, dia sempat berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku. Karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini dia jadikan oleh orang-orang atau pendeta-pendeta tertentu mengajarkan, kalau begitu Bapalah yang senior, Yesus junior. Bapalah yang mayor, Yesus minor. Bapa lebih besar dari Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, sebab Bapa lebih besar dari aku. Betul, Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Tapi lebih besar dalam hal apa? Itu penting. Sekarang saudara, saya mau menganalogikan seperti ini. Saudara berpikir antara suami istri, mana yang lebih tinggi? Suami istri mana lebih tinggi? Saudara nggak bisa jawab ini. Harus tanya dulu, lebih tinggi dalam hal apa? Dalam hal kedudukan atau fungsi, suami lebih tinggi dari istri. Kenapa? Karena suami adalah kepala keluarga. Suami adalah kepala istri, kata firman Tuhan. Suami mewakili Kristus, istri mewakili jemaat. Kristus lebih tinggi dari jemaat, maka suami lebih tinggi dari istri. Dalam hal fungsi atau kedudukan. Tapi dalam hal hakikat, apakah suami lebih tinggi dari istri? Apakah suami lebih besar dari istri? Tanya, suami itu manusia atau bukan? Manusia. Istri manusia atau bukan? Manusia. Berarti sama-sama manusia. Bukankah semua manusia setara di hadapan Tuhan? Berarti secara kedudukan, secara fungsi, suami lebih tinggi, lebih besar dari istri. Tapi secara hakikat, keduanya setara di hadapan Tuhan. Saya dibandingkan dengan Jokowi. Lebih tinggi mana?
kedudukannya. Ya jelas Pak Jokowi, kenapa? Dia presiden, pemimpin bangsa ini. Saya cuma rakyat jelata. Tapi kalau bicara hakikat, Jokowi itu manusia. Esra juga manusia. Kemanusiaan Jokowi tidak lebih besar dari kemanusiaan Esra. Kemanusiaan Esra tidak lebih rendah dari kemanusiaan Jokowi. Maka secara hakikat, saya sama Jokowi. Sama rata, setara. Tapi secara fungsi, dia presiden, saya rakyat. Dia lebih besar. Yesus datang ke dalam dunia itu untuk melaksanakan misi dari Bapaknya. Maka dia diutus oleh Bapaknya. Maka secara fungsi, dia datang merendahkan diri. Sehingga dia lebih rendah dari Bapa. Itulah sebabnya dia berkata, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tapi secara hakikat, Yesus tidak lebih kecil dari Bapa. Dia setara dengan Bapa. Juga kalau kita bicara dalam hubungan dengan Roh Kudus, maka juga Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak. Maka di dalam 3 pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus ini, ketiganya sama rata. Itulah sebabnya ketiganya layak dipuji, ketiganya layak disembah, ketiganya layak dilayani. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita memberikan penyembahan yang terbaik kepada Bapa dan memberikan penyembahan yang kurang kepada Anak dan Roh Kudus. Kita tidak berpikir bahwa kita memberikan hati kita lebih banyak porsinya untuk Bapa pribadi pertama dan lebih sedikit untuk pribadi kedua dan tiga. Tidak. Ketiganya esa dan setara. Ketiganya layak menerima penghormatan kita. Ketiganya layak menerima penyembahan kita. Ketiganya layak menerima pelayanan kita. Saya juga ditanya, Pak Pendeta, bagaimana saya menjelaskan Tritunggal kepada anak saya yang masih SD? Jangankan menjelaskan pada anak SD, menjelaskan pada para mahasiswa pun belum tentu orang bisa memahami. Kita bisa menggunakan analogi-analogi. Tapi harus disadari bahwa tidak ada analogi yang bisa menggambarkan keseluruhan Tritunggal. Keseluruhan Tuhan dan hakikatnya. Tidak ada. Semua ilustrasi, semua analogi yang kita berikan biasanya sifatnya defektif. Itu berarti bahwa analogi atau ilustrasi biasanya hanya menjelaskan satu poin. Tapi tidak relevan untuk poin yang lain. Begitulah waktu kita mau mencari ilustrasi atau gambaran tentang Tritunggal. Kita tidak akan bisa mendapatkan satu analogi untuk menggambarkan keseluruhan konsep Tritunggal. Paling-paling kita mendapati analogi-analogi yang menunjuk pada satu bagian yang masih bersifat defektif. Saya ada di sini, lalu saya pegang sebuah Alkitab. Saya orang Kristen, ada Alkitab di tangan saya. Saudara yang duduk di sana, orang Kristen, dan pegang Alkitab juga. Lalu saudara yang di sana, orang Kristen, dan pegang Alkitab juga. Pertanyaan saya, ada berapa Alkitab? 3 bukan? 1 di sini, 1 di sana, 1 di sana. 3 Alkitab bukan? Tapi karena saya orang Kristen, saudara orang Kristen, saudara sana juga orang Kristen. Bisakah kita berkesimpulan, kalau begitu orang Kristen punya 3 Alkitab? Begitu? Tidak bukan? Secara jumlah memang ini ada Alkitab 1, ada Alkitab 2, Alkitab 3. Tapi Alkitab ini dan Alkitab itu dan Alkitab itu sejenis, sehakikat. Karena sehakikat maka kita tidak bisa bilang bahwa orang Kristen punya 3 Alkitab. Saudara paham ini? Satu kali saya diundang untuk ceramah Tritunggal untuk anak-anak SMA. Lalu saya bingung bagaimana menjelaskan Tritunggal untuk anak-anak SMA. Bagaimana bisa bikin mereka mengerti. Akhirnya saya mampir di pasar. Saya beli 1 buah salak. Lalu di depan kelas itu, saya mengambil salak, saya angkat ini. Ini apa adik-adik? Semua jawab salak. Sekarang saya kupas ya. Begitu saya kupas, saya ambil siung yang pertama. Ini apa adik-adik? Salak. Ya, taruh di sini. Saya ambil siung kedua. Ini apa? Salak. Taruh di sini. Ini apa adik-adik? Salak. Ini. Di sini ada salak. Di sini ada salak. Di sini ada salak. Ada berapa salak adik-adik? Mereka bilang 3. 3 salak. Sekarang kakak ambil kembali salak ini. Ambil kembali salak ini. Ambil kembali salak ini. Lalu ambil kulitnya dan dilem. Berapa salak adik-adik? 1. Jadi sebenarnya 1 salak atau 3 salak? Mereka diam. Nah, ilustrasi itu mau menjelaskan bahwa masing-masing berdiri sendiri salak. Tapi begitu digabung bukan 3 salak. Hanya 1 salak.
Ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa masing-masing berdiri sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan. Bapa adalah Tuhan tanpa Anak dan Roh Kudus. Anak adalah Tuhan tanpa Roh Kudus dan tanpa Bapa. Roh Kudus adalah Tuhan tanpa Bapa, tanpa Anak. Tapi begitu ketiganya bersama, bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Saya bilang semua ilustrasi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Karena tidak semua salak punya tiga siung. Ada salak yang hanya dua siung. Dan kalaupun salaknya punya tiga siung, ada siung pertama besar, siung kedua sedang, siung ketiga lebih kecil. Jangan diterapkan kalau begitu Bapa, Anak, Roh Kudus, satu lebih besar, satu sedang, satu kecil. Tidak. Karena ilustrasi ini defektif. Ilustrasi ini tidak menggambarkan seluruh konsep tentang Tritunggal. Tapi ilustrasi ini hanya mau menggambarkan bahwa masing-masing berdiri sendiri adalah Tuhan. Tapi ketika bersama-sama bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan.